Ketemu lagi dengan saya Muhammad Syarif. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya install Odoo dengan menggunakan Docker gitu. Nah, apa sih pengertian tentang Docker? Nah, secara umum Docker itu adalah salah satu platform yang dibangun berdasarkan teknologi kontainer. Nah, Docker itu merupakan sebuah proyek yang open source yang menyediakan platform secara terbuka untuk para engineer atau developer maupun sysadmin untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dimanapun sebagai sebuah wadah kontainer yang ringan. Jadi, secara umum, nanti tidak akan ada istilah lagi di komputer saya jalan. Kenapa di komputer yang lain, teman kita yang lain, kenapa nggak jalan? Padahal konfigurasi atau program yang kita gunakan itu sama. Itu program yang kita sudah gunakan di komputer kita, kemudian kita pindahkan ke komputer yang lain. Ya, kita kan perlu konfigurasi server atau dan sebagainya. Nah, ini untuk menghindari agar di semua platform yang kita gunakan itu tidak ada masalah konfigurasi secara virtualnya gitu. Nah, secara umum, kalau secara lebih lengkap nanti bisa kunjungi website Dockernya langsung. Oke. Nah, sekarang caranya untuk install Docker, klik aja alamat ini langsung, docs.docker.com/getdocker. Nah, di sini kita bisa lihat support ada Docker Desktop for macOS, kemudian untuk desktop Windows, dan Docker untuk Linux. Nah, kebetulan di sini contohnya saya menggunakan Docker Desktop for Mac. Ini tinggal di download, kemudian nanti di nextnya tinggal dibaca dokumentasinya aja sebenarnya sih, lebih mudah. Yang agak sulit itu di Docker for Linux karena belum ada UI interface-nya, tapi hanya berbasis terminal atau konsol. Nah, kalau untuk Windows sama Mac itu sudah ada Docker desktop-nya. Contohnya seperti ini. Ini lebih mudah untuk melihat data yang telah kita install itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, anggap install Docker sudah selesai. Nah, sekarang kita akan menggunakan install Odoo itu menggunakan Docker Compose. Nah, apa ini Docker Compose? Ini adalah salah satu fitur yang ada di Docker. Nah, tujuannya itu adalah untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi-container. Jadi kita seandainya mau menggunakan aplikasi yang ada di kontainer lain, kita bisa panggil gitu. Nah, dengan adanya Docker Compose ini, kita bisa menjalankan kontainer satu dengan yang lainnya dengan satu perintah gitu. Lebih mempermudah. Dia ada Docker Compose sama ada Docker File. Nah, untuk contoh sekarang ini kita menggunakan Docker Compose. Nah, langsung caranya kita masuk ke halaman Docker aja, langsung hubdocker.com. Nah, di sini sudah ada official yang dibuat oleh Odoo untuk cara menginstal di Docker. Kita searching aja Odoo. Nah, kita bisa lihat nih, paling atas itu diupdate 16 jam yang lalu. Nah, sudah 10 juta orang yang download. Nah, ini official, kita klik aja. Nah, sekarang itu Odoo sudah memiliki versi ke-14, paling baru itu versi 14. Nah, nanti itu biasanya di akhir tahun ini akan keluar versi 15 sekitar bulan Oktober biasanya. Nah, sekarang kita lihat ini menggunakan PostgreSQL. Nah, kita akan membutuhkan image PostgreSQL sama Odoo-nya. Ini caranya. Nah, tadi saya bilang kita menggunakan Docker Compose. Nah, kita langsung aja ambil yang di bawah ya, di sini, karena ini perbedaannya sama yang di atas.
ini adalah image Odoo-nya, kemudian di bawah ada image database menggunakan PostgreSQL versi 10. Nah, sedangkan di bawah ini ada volume. Nah, jadi kita bisa menyimpan volume library dan kita bisa memasukkan nanti modul custom yang telah kita install ke dalam si Docker-nya. Kalau sini nggak ada. Nah, di sini kita juga bisa lihat data dir untuk PostgreSQL-nya. Ini bisa copy paste aja. Kemudian kita taruh di folder yang kita inginkan. Nah, saya coba bikin di sini. Saya bikin folder baru, namanya itu Odoo 14. Nah, Odoo System 14 sudah ada. Oke. Nah, silakan menggunakan bikin file baru ini setelah kita copy. Saya menggunakan TextMate aja. Kemudian go to folder. Pilih 14 open. Nah, sekarang kita bikin file baru, namanya itu docker compose. Compose. Nah, extendnya itu YML, bukan text ya. Kemudian yang tadi kita paste aja. Nah, kita akan download versi yang terbaru. Di sini kita bisa lihat versi 14. Nah, 14.0. Nah, di sini kita bisa ganti 14.0. Kemudian portnya ini saya ganti 69. Saya sudah ada 69, saya ganti jadi 25. Kemudian ini kita akan image yang kita download nanti langsung dari Compose versi 10. Passwordnya oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal jalanin. Nah, kita menggunakan ini aja, terminal. 14, masuk ke terminal dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ls ada docker compose. Nah, di sini dijelasin untuk cara menjalankannya. Kita tinggal tulis docker strip compose up strip mid gitu. Sudah masuk. Nah, untuk cek dockernya udah kelihatan atau belum, bisa aja kita bisa lihat di sini. Saya melihat versi docker saya gunakan. Saya menggunakan versi docker 20.10.5. Sekarang sudah ada docker compose. Maaf, tulisannya salah, nama filenya. Kita renam dulu, kurang. Sekarang sudah benar docker compose. Nah, kita jalanin docker compose hub-min-d. Nah, kita enter. Nah, ini kenapa dia nggak nge-full lagi versi 14, karena di komputer saya itu sudah ada versi 14. Nah, yang belum ada itu versi Postgre yang versi 10, maka dia akan nge-pull dari ke Docker di lokal saya, di server ke sini. Kita tunggu sampai selesai. Lumayan ukuran untuk Odoo 14 ini bisa sampai ukuran 2 GB. Kita coba cek docker image. Nah, di sini kita bisa lihat ada versi 14.
kita cek, kita ini aja versi 14 ya, ini sudah ada, ukurannya itu 1,2 GB. Oke, sekarang setelah selesai dia akan otomatis muncul folder add-ons kemudian config-nya. Nah, sekarang kita coba cek docker ps. Nah, seharusnya yang setelah kita buat itu sudah jalan. Ini up 48 detik yang lalu. Portnya itu ini portnya database Postgres 10, ini 14. Nah, port yang kita gunakan tuh 8025. Tinggal jalanin, buka di browser localhost 825. Nah, seterusnya udah jalan langsung Odoo versi 14. Nah, tinggal kita ini masternya nama Odoo 14, kemudian email kita tulis, password, nah, kita pilih Indonesia. Nah, apakah kita ada, maka pada saat kita install adakah data langsung atau data dummy dari Odoo? Ya, buat untuk belajar mendingan kita langsung ada data dummy. Kita klik database, not now. Kita tunggu, ini lumayan agak lama karena dia akan menyiapkan. Oke, ternyata cepat. Nah, ini langsung berhasil. Nah, ini modul-modul dari versi 14 Odoo. Nah, untuk melihat log yang sedang berjalan di Odoo 14 ini, kita bisa buka terminal lagi. Nah, kita bisa menggunakan kode program untuk melihat log docker log. Nah, kita bisa lihat ini nama kontainer yang telah kita install tadi. Nah, nama kontainer yang telah kita buat tadi itu Odoo web strip 1. Nah, kita copy aja langsung, kemudian kita enter. Nah, ini adalah log yang untuk melihat log dari Odoo dengan port 8025. Kita coba install salah satu. Nah, ini akan jalan. Ini jalan nih. Nah, nanti kalau seandainya ada error, kita bisa lihat lognya dari sini. Oke. Nah, di sini ada Odoo config yang langsung tergenerate. Nah, ini adalah password admin. Nah, kemudian ini bisa kita konfigurasi sesuai dengan keinginan nanti di lokal masing-masing atau di server masing-masing. Nah, ini nanti berguna ketika untuk scaling Odoo sih, untuk mainnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah keinstall menu sales. Nah, kalau seandainya kita ada modul baru yang bawaan dari kita yang akan kita buat, kita bisa naruh di modul add-ons di sini. Di sini kan sudah ada kan folder add-ons yang telah tergenerasi secara otomatis nanti. Nah, disinilah modul yang akan kita buat nanti, kita taruh di sini. Nah, saya ada modul contoh, saya clone aja. Saya masuk ke add-ons ya, kita clone. Nah, nama foldernya saya bikin Sarif. Oke, udah selesai. Kita bisa
cek di sini sudah ada folder Sarif. Kemudian jangan lupa, nah di sini kita update nanti sesuai dengan Docker Compose tadi yang di sini. Nah, simpan, kemudian jangan lupa di restart Dockernya. Bisa kita lihat. Refresh, kemudian kita update uplist. Nah, kita langsung searching aja nama modul yang telah kita buat tadi, Sarif. Nah, muncul, kita tinggal install gitu. Nah, kita bisa cek berhasil terinstall atau tidak. Kita bisa cek Sarif. Ini berhasil diinstal. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang instalasi Odoo menggunakan Docker. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di video di bawah ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.